Dosa-dosamu akan diampuni dengan cara kamu bertobat, dengan cara kamu memperbanyak kebaikan, dengan cara kamu tidak mengulangi lagi, dengan cara kamu mengikuti Al-Quran itu sebaik-baiknya. Baru dia dalam perjalanan baru menuju ke tempat mau mendapatkan apa, mau belajar, kalau saya mau belajar sholat gitu loh. Dalam perjalanan mati dia. Dalam perjalanan mati, baru akan sudah menyatakan bertobat, baru akan melaksanakan perintah orang yang ditanya tadi supaya segera melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, baru berjalan menuju tempat untuk bertobat tadi, di jalan mati. Nah, malaikat pencatat kebaikan ya bertengkar dengan malaikat pencatat keburukan. Yang satu tadi mengatakan ini masih di dalam keburukan karena belum melakukan sholat ya belum, puasa ya belum, mati ini sudah. Nah, malaikat pencatat kebaikan sudah ini, sudah baik karena hatinya sudah bertobat dan perjalanannya ini perjalanan menuju tempat untuk mendapatkan ilmu untuk melakukan apa yang akan dilakukan tadi. Nah, dalam riwayat yang panjang itu sampai katakan terus ya sudah kalau itu diukur. Nah, itu ya, diukur padang. Nabi membuat gambaran itu biar gampang dipaham oleh manusia. Diukur coba jarak dari rumah ke tempat dia mati dan jarak dari dia mati ke tempat yang dituju jauh mana. Nah, ternyata lah diukur sudah jauh dari rumahnya ke tempat kematian tadi. Dari tempat yang mati tadi ke tempat yang dituju sudah dekat. Nah, berarti ini masuk kebaikan. Maksudnya diukur itu ya, bukan cukup meteran, malaikat atau nggak meteran. Ada kan? Nah, maksudnya hatinya itu kecenderungan dia masuk Islam tadi apa tenanan apa tidak. Nah, yang tahu kan Allah itu. Nah, maka Nabi setelah menggambarkan malaikat ternyata lebih dekat. Jadi sudah betul-betul dia berniat kebaikan, hanya belum kesampaian mati di jalan. Dia mati di jalan Allah. Diampuni semua dosa-dosanya. Karena Allah mengatakan siapa yang tadinya kafir kemudian dia menjadi iman, semua dosanya diampuni semuanya. Semua dosanya. Coba dibaca Al-Anfal 38. Semua dosa yang kecil yang besar sudah seawak-awes berlumur dosa tadi diampuni semua oleh Allah. Orang bertobat dari kesalahannya tadi. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 38. Qul lil ladzina kafaru ayyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah atau ketetapan Allah terhadap orang-orang yang dahulu. Ya, iya kan? Jadi kalau dia kafir, maka perbuatan apa dilakukan semua. Setelah dia sadar, dia menjadi orang Islam, mengerti bahwa itu dosa, menyesali semua. Kemudian dia bertobat. Ketika dia menjadi orang Muslim yang baik tadi, semua dosanya ketika kafir, semuanya diampuni. Dalam hadis dijelaskan, kebaikannya yang dilakukan ketika masih kafir tadi dicatat menjadi pahala. Ketika kafir, kamu nolong orang yang tidak dapat pahala, sedekah tidak dapat pahala, orang kafir yang tidak dapat apa-apa. Memberikan pertolongan kepada orang yang kesempitan tidak dapat pahala. Nah, setelah dia menjadi orang Islam, semuanya tadi catat jadi pahala, dosanya semua diampuni, maka mati masuk surga. Dan inilah yang dimaksud iman itu walaupun sedikit bisa masuk surga. Kalau dibanding imannya kan cuma sedikit, sudah membunuh 100 orang, baru akan tobat, berjalan menuju tempat tobat tadi mati, urung sida toh. Nah, itu yang dimaksud. Jadi iman sedikit bisa masuk surga itu jangan terus ditafsiri ya. Salat waktu itu mestinya 5 kali, ini salat 4 ya wis akeh. Ya. Jadi caranya mengkufuri sidik dah. Tidak begitu ya. Jadi betul-betul mengapa kamu begitu dikatakan iman sedikit masuk dibanding umurmu dengan
kematianmu setelah kamu masuk Islam itu sangat sedikit sekali. Ya. Ibaratnya kata Nabi ya, orang itu yang diamalkan tuh amalan-amalan ahli neraka terus. Sehingga antara dirinya dan neraka kurang sekilan saja. Dia taubat. Mati dalam keadaan taubat terus mati, ya. Dia tidak jadi masuk neraka, tapi masuk surga. Dosanya yang akan bawa dirinya ke neraka tadi hapus semua. Ya, lah penak ta nek wong mati mau nek kafir terus Islam mati itu penak. Nah, kita yang Islam cilik iki mbuh mati itu mati kafir apa mati Islam, walaupun Allah sudah menerangkan pada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali kita mati dalam Islam. Tapi tidak sedikit ya orang dulunya ketika kecil ya salatnya sregep, gane ngresiki masjid ya. Rada gede adzan ngadani kalau salat ya. Rada gede meneh rada paham agama dia tadi khotib. Terus tadi imam salat. Telah lahir mati murtad ya. Jadi Islam selama hidupnya misalnya sampai 60 tahun amalannya amalan surga terus yang dijalani. Dia dari baru murtad sehari mati masuk neraka dia. Itu takdir. Takdirnya maksudnya takdir Allah. Orang kalau ditakdirkan oleh Allah masuk surga, walaupun kurang sejengkal masuk neraka, akhirnya masuk surga. Orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk neraka, masuk surga, kurang sejengkal tekan surga, akhirnya masuk neraka karena takdirnya masuk neraka. Itu bukan kok takdir begitu terus masuk. Nek ngono Allah ndak adil. Ya dah. Maka takdirnya masuk surga neraka itu dirinya sendiri yang membuat. Ya. Sebetulnya kurang sekilan masuk surga, kamu ganti jalan ratakan surga, kurang sidik ora diterus kele melaku gitu lah. Nah, kurang sedikit satu kilan masuk neraka, tapi kamu ganti haluan, tinggalkan jalan sesat ini, ganti ke jalan selamat, masuk surga. Nah, itu perlu itu ya. Maka kedengkian dari termasuk dengki itu merusak kebaikan. Walaupun kamu mengumpulkan banyak kebaikan, perasaan dengki kamu merusak kebaikan. Dan dengki itu kadang menimbulkan bisa menjadikan seseorang menjadi kafir, bisa murtad dan sebagainya. Bisa menjadi pembunuh. Ya. Seperti anak Adam itu kan, Habil dan Qabil, yang satu sedekahnya diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima. Akhirnya yang tidak diterima tadi marah kepada saudaranya yang diterima tadi, dibunuh akhirnya. Karena dengki tadi. Nah, dunia ini banyak kedengkian. Maka kita harus hindarkan itu semua. Satu contoh coba, gambaran orangnya nih. Coba satu contoh diputarkan video kemarin loh. Ada lagi kayak kalau membawa bukti orang ngawur, gitu. Ada buktinya. Sing paling pokok jari kula, anak kula jeneng putune iki iso ngerti bismillah, cara kampung ya udeng, tahlil, ujeng manakib, mak cara wing Praja malah ana paham kosala kae. Kiyaine wis jenenge Asukina. Kowe kependhase gathuk ngono kowe, Pak. Wong kiyaine Asukina, asu kena. Jenenge MTA, menungso tatane angel. Iki gathok mboten Pak nggih? Gathok mboten. Lah wong kok model jare tahlil neraka, nganggo buku pluk neraka. Azan loro neraka. Lah neraka kok kemrutuk ngono Kang aku ngono. Lah swargane ndile matamu ngono langsung. Iki gathok ora diterangke ngene iki. Lah wong tuwa-tuwa disalahke kowe mayang uyah sithik, mlaku urung jembar kok titik neraka kabeh. Lah swarga nggih mbahmu apa piye to ngono. Kowe nane iki tak penyet tenan ndase, Pak. Alhamdulillah wong iki do wedi kapok. Aku muni terakhir. Kowe nak
maido wong-wong tuwa sing do zikir, do dalail, do tahlil kok ora entuk. Besok titenon lagi. Nak mati raimu resik apa berem kaya uli ya ngono. Wong nak cara kula kowe paham ro monggo tapi aja maido ning awak liya. Ora ngoten to nggih. Besok jare Allah sing biji Allah. Alaihissallahu fi ahkamil hakimin. Jare salat lillahi taala, jare zakat lillahi taala. Ora ngoten to nggih, sing biji Allah. Apa meneh wong sakniki model cara nggen kula maaf. Pahame Muhammadiyah, cekelane Quran hadis ra. Lah wong tajwid hidayah sibjane rapal. Lah kok ngaku ahli Quran kok ndi gak? Dajal kena alif lam mim mak iso ngerti maksud kondang tak. Apa iki tak ampuh tak anggap kondang mboten saged. Ikilah di antara wong sing paham model-model kuwi tiyane apa ngrusak karo pahame wong Islam kabeh. Sing penting kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Allahumma ora sak model-model lah. Wong kaya ngene ora usah durusi. Lah engko nak mati titenono kon mangkat dhewe, gampang. Kok mati lek kaya inilah mangkat dhewe lek ayo mangkat ngene. Goodbye, yes aku ngono. Nggih mboten Pak nggih. Lah iki contoh kula kita kabeh sing penting kembali ning Allah. Aja rumangsa iso, cara bahasane penak, wong sing apik ki rumangsa ora iso walaupun nyatane iso. Daripada rumangsa iso nyatane ora iso. Bah ngono kok. Iki alhamdulillah nggen kula do ilang wedi, Pak. Soale ngene tak kandhani, sampean pun paham dereng rahasiane MTA niku. Paham dereng rahasiane? Ngene, Pak. Nak ana kumpul-kumpul ning omah wong-wong loro telu lima wong sijine kae dhuwit 500. Lah sapa wong ora seneng. Kae sudah ilang. Nek ana wong sak meten iki, kula dikai 5 juta sampai iso ngajek bola, Pak. Lah bang, agama didol karo donya nek mengerti. Mula aku aja nganti. Wong tiru-tiru sing model ngoten niku. Ana meneh jare kupluk ora do dikumbah najis. Lah kowe geblek matamu picek ya ngono kuwi. Lah kupluk ya tulisane anti air kan ngono to, Kang. Pokon ngumbah. Nggih napa boten Pak nggih? Wis ngono tok ora kasupen mong niku. Pun kembali saniki. Santai mawon Pak, muga-muga niku wis dhuwur jame nek cara ngaji kula. Kula nganggo jam 2 kaya kentir, Pak. Niki kula niteni nek cara ten Mekah sakniki jam pira tasian ten Mekah tasih jam 8 niki. Dadi dereng cara kene wayahe duhanan. Dadi nek kene wis jam 12 niku tasih jam lu kacake 4 jam. Sehingga wingi numpak pesawat iki jumlahe ana wong 600 mabur, Pak. Nek jeglok piye takobala wah ngono tok, Pak. Tapi alhamdulillah kabeh iki bi qudratil ilahiyah saking kuasane Allah Subhanahu wa taala. Pun. Jadi mau goleki salah MTA itu sudah kemana-mana kan. MTA itu ngalalkan anjing. MTA itu melarang orang tahlilan. Melarang orang tahlilan, melarang orang yasinan, MTA melarang orang mauludan. Padahal MTA dimanapun nggak pernah melarang. Mung nek dijak tahlilan tidak mau, ning orang larang gitu loh. Tapi diputer di mana-mana melarang, hampir. Gitu. Terus sekali tambahan lagi nganggo kupluk neraka. Wong MTA ajare kupluk kabeh kok gitu. Gitu loh. Jadi MTA ngajarke nganggo kupluk neraka. Wong ustate kuplukan terus ya. Nah, iki gayane wong ora ngerti ning sok ngerti gitu. Saking gedhinge. Saking gendinge. Kenapa MTA kok maju? Sebab tadi dah ngerti rahasianya MTA enggak? Ngerti rahasia. Ketoke dia ngerti itu. Ya. Rahasianya setiap ngumpul ke orang ada kelompok-kelompok wong siji dikai duit 500. Nah itu tadi. Nah dia pas jagung ngumpulnya wong turun nek aku 5 juta lah ngono kuwi mau. Dadi njaluk bayaran. Ya salah anjing ya wis. Nglarang wong tahlilan wis, nglarang wong istighosah wis diterangke. Itu semua bohong. Sing ngurung tambahane kuwi mau. Ya ta? Kiai-kiai liyane durung nerangke, kiai lainnya belum pernah nerangkan nganggo kupluk neraka. Dia tambahi nganggo kupluk neraka. Kalau yang kemarin ayam dipakani sego tumpeng, ayame bid'ah. Itu ya. Ayame dibeleh dipakake sukina bid'ah neraka. Ngawur banget ya itu.
Orang ngerti bid'ah, nerang-nerangke bid'ah saking gethinge gitu. Mosok pitik iso bid'ah. Aneh kan ya? Pitik bid'ah neraka, ambenge bid'ah neraka. Ya. Nah, terus ini tadi wis enek kemajuan, nerangke tambahan kupluk neraka. Dia tidak ngerti kalau kupluk neraka, coba wong sing ngaji nang NTA apalagi ustaz e kuplukan terus kupluk neraka iki piye to, Mbah? Ya. Gayane kaya wis kaya ngerti tenan. Itu karena kedengkian. Karena kedengkian. Terus sasarane mlayune mesti duit. Nah sing Kyai Purwodadi nggih ben nerangke wong teko kae duit 300. Iki wis diundhaki 500. Wis diundhaki ta itu. Nah, kuwi kandhane Mbah itu tadi itu rahasiane MTA. Mulane sing ngaji tetep akeh sebabe saben wong siji kelompok-kelompok kuwi diwehi dhuwit 500. Mula sing ngaji akeh. Ya. Lah sing Purwodadi nerangke kae 300. Nah, saiki tambahi 500 mesti tambah akeh lah ngono to. Jadi sasarane matane iki sing delok dhuwit wae. Dhuwit. Ora ngerti tadi Bapak yang silaturahim tadi, saya tidak minta disangoni MTA, malah arep nyangoni MTA. Tadi dari rumah dititipi untuk infak di MTA ini. Lah. Aneh kan? Anehnya itu orang tidak tahu nerangke kok kaya. Jadi bohong itu enteng gitu lah. Bohong, cerita bohong itu enteng. Coba dibaca surat Nur ayat 16 lagi. Rasakno nanti ya. Kalau ini yang berbicara Allah, bukan saya. Nek gimana? Rasakno sonek mati anu kira kekowele ngomong ya ta. Ini Allah. Ya. Paling banyak menyebarkan berita bohong akan banyak memikul dosanya. Ya. Surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Likulli imri'im minhum maktasaba minal ism wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Jangan kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Ya, ya. Jangan dikira ya berita jelek itu buruk. Berita jelek, berita buruk tadi dari kalanganmu sendiri. Bukan orang kafir, bukan kalanganmu sendiri, orang Islam. Ya, orang Islam yang buat berita bohong itu. Ya, jangan kau kira berita bohong itu jelek bagimu, itu baik bagimu. Baik. Jadi adanya berita begitu itu malah baik. MTA malah promosi tanpa bayar. Ya, di mana-mana orang dengar itu tuh terus kepengin tahu. Mosok toh. Ya. MTA kok nganggo kupluk. Dosa dilalah wonge ketemu ingin tahu tenan, lho kok sing kuplukan ya akeh. Kayak ustaze ya kuplukan, monggo jare nerangke nggo kupluk neraka. Lah kok ustaze nganggo kupluk. Nah iki mesti ora percaya. Coba kok tak melu ngaji dikai 500 apa ora. Tibake ora, ya bohong meneh. Saya konangan kan. Jadi bohongnya itu saya konangan. Maka makin banyak penyebaran berita bohong, itu paling banyak menyebarkan berita bohong itu paling besar menanggung dosanya. Ditenono kuwi ya toh. Apa yang kamu ucapkan itu ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun. Nanti dicatat oleh para malaikat pencatat apa yang diomongkan itu. Dan sepandai-pandai orang bohong tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ya, dia mengatakan MTA nganggo kupluk masuk neraka. Yakin cangkeme ngomong ngono. Ning atine kene aku dhewe ya ora ngerti jane. Mesti ngakoni itu.
Ya, nerang-nerangkan saya, ya dalam artinya mesti ngakoni saya dengan Sukino itu pun belum pernah ketemu. Saya yakin dia hatine ngomong ngono, ning cangkeme iso ngomong. Dan maka besok dikunci, cangkemnya dikunci. Iya tadi apa Allah kan, kata Allah dalam surat Yasin itu, ya, yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydiyahim wajuhihim. Jadi yang ngomong nanti bukan cangkeme, cangkem dikunci sebab ngomongi goroh cangkem. Ditekoni Allah, yang berbicara tangannya, yang bicara kakinya, anggota-anggota badan yang lain bisa bicara, mulutnya saja yang tidak bisa bicara karena dikunci oleh Allah. Igane goroh, iki kunci cangkeme engko nek ditekoni ndak kondora. Lah, tangane sing mangsuli, menghiyakan semua. Jadi kebohongan-kebohongan itu dicatat oleh Allah. Buku tok penting banget arep ya nyebut saya asu kene asu kena. Aneh ya. Asu kena itu. Tapi saya enggak marah, biar dirasake akibatnya. Nah, kata Allah kok jangan kau kira buruk, baik bagi kamu, kita ambil kebaikannya. Makin dia menyebarkan berita kemana, loh kok setele podo karo kae. Kenyataannya, oh ternyata tidak, berarti bohong. Nek mudah balik dakwah isine kebohongan no, umatnya apa ya ra bosen suwe-suwe. Apa meneh dakwah kok ngelek-elek wong, coba ayate mending ngelek-elek wong isine. Kayak kuwi ning nggon manten. Ngudang manten nek isine kaya ngono. Gak sing diteramai ini tidak ada kok, kita menyambut itu kan nggak ada. Meneng mungkin sudek iki wong ngopo gitu. Sudek dia. Ya, maka saya tak tayangkan. Nanti saya ngumpul. Coba yang satu lagi yang demo di Gunung Kidul itu coba. MTA demo Kudus tak kandake. Ning Gunung Kidul di demo kemarin di Nganjuk di demo. Oke, bar ditayangke demo ning Nganjuk. Lah kok malah sedulur-sedulur dari Medion malah rombongan rene kuwi lho. Ya, padahal Nganjuk Jawa Timur, Medion Jawa Timur. Lah ning kono di demo lah kok malah panjenengan do rawuh mriki. Apa arep demo ning kene genti. Di demo apa? Di demo makin terkenal. Masuk TV biar lebih TV. Ya, setelah itu ada yang tanya SMS saya. Di Gunung Kidul itu katanya ada spanduk tahap itu aman tanpa MTA, aman, tentram dan sebagainya. Gimana Ustaz tanggapan? Tanggapan saya biar malah suruh memperbanyak spanduknya. Nah, perlu sak kampung, sak kelurahan pasangi spanduk ngono kabeh. Mosok kita wedi spanduk, mbok SP dibiarkan saja. Dibaca ditayangkan itu. Pemirsa, ratusan warga desa Mulusan Palian, Gunung Kidul, Yogyakarta membubarkan pengajian jamaah Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA, namun tidak terjadi insiden yang berarti. Selain meneriakkan yel-yel meminta agar aktivitas majelis pengajian MTA ini dihentikan, warga juga membawa spanduk yang bernada mengecam. Pengajian yang sedang berlangsung segera dihentikan polisi atas desakan massa. Massa kemudian membubarkan diri setelah memastikan bahwa kelompok jamaah MTA ini telah membubarkan diri. Warga menentang kelompok pengajian MTA karena dianggap membawa pengaruh yang tidak sesuai dengan aliran yang diyakini mayoritas warga desa Mulusan, seperti mengajak warga tidak melakukan tahlilan, salawatan dan rasulan yang sudah secara turun-temurun menjadi tradisi warga di desa ini. Jadi ya, bubarkan MTA. Alasannya apa? Karena ajaran MTA ya tidak cocok dengan kebiasaan adat di masyarakatnya. Nah, ya, menyalahi kebiasaan. Memang betul, biasanya tanpa aturan, pakai aturan mesti beda ya. Mengapa tidak ikut umumnya? Allah mengatakan wa in tuti aktsara ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya. Siapa yang dalam beragama itu mengikuti umumnya orang akan tersesat dari jalan Allah. Iyattabi'una ila dhanna wa inhum ila yakhrusun. Karena umumnya dalam beragama itu hanya dasarnya kira-kira. Barangkali begini ini benar, barangkali begini itu baik. Ya, hanya kira-kira dan berbuat dosa, menyalahi dari aturan.
Ya. Maka kita bukan menentang adat. Adat kebiasaan di masyarakat yang memang tidak bertentangan dengan agama, kita ikuti, kita teruskan. Tapi adat yang bertentangan dengan agama, kita tidak ikut tapi tidak melarang. Ya, di mana-mana katakan melarang ini, melarang. Tidak pernah MTA melarang, itu punya kuasa apa? Jadi RT aja tidak kok melarang-larang ya. Nah, itulah satu contoh. Sekarang memang baru jadi lakonnya MTA ya. Coba ini salah satu ini coba dibaca. Ini tolong dibacakan ini ya. Halaman 18 ini. Selamatkan kawasan merah dari Wahabi. Jawa Timur boleh dianggap sebagai kawasan yang kondusif. Namun untuk daerah Mataraman ada indikasi suasana damai itu akan terusik. Bukan tidak mungkin akan terjadi gesekan di akar rumput bila tidak ditangani sejak dini dan serius. Beberapa bulan berselang, Aula berkesempatan mendatangi sebuah desa di Kabupaten Ngawi yang kala itu terjadi konflik antara warga NU dengan salah satu organisasi keagamaan setempat yang beraliran Wahabi. Mereka mempersoalkan beberapa kegiatan rutin warga yang telah mendarah mendaging. Kegiatan tahlilan mereka anggap bid'ah. Demikian pula selamatan dikatakan sebagai amaliyah syirik. Wiridan ba'da sholat maktubah dikatakan sebagai aktivitas yang mengganggu. Dan masih banyak lagi perbuatan warga yang dipersoalkan. Gugatan terhadap amaliyah itu tidak semata dilakukan lewat lisan, juga berupa ancaman fisik. Malah warga yang pulang dari acara tahlilan tidak jarang yang berkatnya dirampas kemudian dibuang di jalan. Mereka mengatakan bahwa berkatnya tidak didasari karena Allah alias syirik. Tandas Rois PCNU Ngawi Kiai Haji Wasik Amnani. Tidak berhenti sampai di situ. Untuk memperkenalkan ajaran kepada warga setempat, salah satu ormas yakni Majelis Taklim Al-Quran atau MTA berani memberikan radio kecil secara cuma-cuma kepada masyarakat. Dan radio itu hanya bisa menangkap siaran dari radio MTA, kata Muhammad Ridwan, salah seorang warga di Ngawi. Mataraman sebagai prioritas. Sadar dengan kian terhimpitnya akidah dan amaliyah warga NU, Aswaja NU Center PWNU Jatim kini telah intensif melakukan konsolidasi. Beberapa kali diselenggarakan daurah Aswaja dari mulai wilayah Ngawi, dan yang baru saja diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 19 Maret adalah di Magetan. Ya, wilayah Mataraman ini mendapat perhatian lebih, kata Kiai Haji Abdurrahman Nafis LC kepada Aula. Direktur Aswaja NU Center PWNU Jatim ini merasa sangat prihatin atas berbagai upaya dari kalangan Wahabi untuk mendangkalkan akidah warga. Sebenarnya ancaman seperti ini sudah merata di berbagai wilayah di Jawa Timur, tandas Wakil Khatib PWNU Jatim ini. Namun di wilayah ini sangat keras dan cenderung kontrotaktif. Lanjutnya, Kiai Nafis, sapaan akrabnya, berharap hal tersebut menjadi keprihatinan bersama. Warga dan khususnya pengurus NU di semua tingkatan semestinya menjadikan hal ini sebagai momentum untuk membentengi keyakinan masyarakat. Diakui bahwa tidak semua warga NU memiliki pengetahuan yang memadai seputar aktivitas ibadah yang selama ini ajak dilakukan. Kegiatan tahlilan, ziarah kubur, manakiban, mauludan, dan sebagainya hanya dilakukan tanpa mengerti dan memahami dalilnya. Sehingga manakala ada pihak yang menggugat atau mempertanyakan dalil dari mana amaliyah itu, kita tidak tahu. Ujar Kiai Nafis. Wajar kalau kemudian kita tidak percaya diri
kala didebat oleh mereka. Lanjutnya, karena itu sebagai lembaga baru yang didesain untuk mengejawantahkan amanah konferensi PWNU Jatim, keberadaan Aswaja NU Center yang kini dipimpin merasa memiliki tanggung jawab untuk membekali warga, khususnya fungsionaris NU di semua tingkatan. Kami memiliki program yang telah ditata sedemikian rupa untuk menjawab kebutuhan ini, sergahnya. Tidak. Tak sekedar berwacana. Untuk bisa menjawab persoalan mendasar dari kebutuhan ini, maka Aswaja NU Center Jawa Timur telah melakukan beberapa tahapan. Pertama adalah uswah atau usaha sosialisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tahapan ini merupakan aktivitas dasar, yakni dengan melakukan sosialisasi paham Aswaja ke berbagai elemen masyarakat dengan berbagai cara dan usaha, baik itu melalui Lailatul Ijtima', pengajian umum, khutbah Jum'ah, penertiban, media cetak dan elektronik. Intinya, kami berkeinginan mengoptimalkan berkumpulnya warga untuk disadarkan akan kondisi dan tantangan yang sebenarnya, kata dosen Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya ini. Selanjutnya di tahapan ini diisi berbagai informasi yang berhubungan dengan keberadaan Wahabi, berikut aksi dan argumen yang dijadikan pijakan mereka dalam menyerang amaliyah ala NU. Tahapan kedua adalah biswah atau bimbingan dan sosialisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni adanya penjawalan dari pengurus harian Suriah NU untuk secara berkala membimbing dan memberikan solusi kepada masyarakat yang mau bertanya tentang paham Aswaja, baik langsung ataupun telepon atau media lain. Untuk tujuan ini, maka kami menjadwal para kiai untuk standby di kantor PWNU Jatim, katanya. Yang sedang gencar dilakukan khususnya di kawasan Mataraman dan kota-kota lain di Jawa Timur, yakni dakwah atau daurah kader Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada tahapan ini, Aswaja NU Center mengadakan pelatihan kader Aswaja secara berkala untuk mencetak kader militan pembela faham Aswaja. Karena memang didedikasikan untuk mencari kader terbaik, maka materi yang diberikan juga komprehensif, meliputi konon asasi NU, fikrah Nahdiyah, pendalaman pengertian Aswaja NU, memahami dalil dan hujjah amaliyah NU seperti tahlil, istighosah, tawasul dan sebagainya, serta memahami firqah atau aliran di luar NU. Beberapa daerah bahkan telah melakukan daurah secara mandiri tanpa harus melibatkan Aswaja NU Center, kata Kiai Nafis bangga. Namun demikian, pengasuh pesantren Nurul Huda Surabaya ini telah mempersiapkan modul berupa buku panduan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan daurah. Demikian juga para peserta memang dibatasi maksimal 50 orang. Persyaratan utama adalah melakukan bisa baca kitab dan berusia maksimal 35 tahun, tandasnya. Kiswah atau kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tahapan program berikutnya. Dengan program ini, maka pengelola mengadakan kajian Islam Aswaja ditinjau dari berbagai disiplin ilmu dalam bentuk halaqah, seminar, atau forum ilmiah lain dengan menghadirkan narasumber dari berbagai ahli. Sedangkan yang terakhir adalah makwah atau maktabah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami telah memiliki ruang yang representatif untuk koordinasi maupun membicarakan perkembangan Aswaja NU Center ini, katanya. Ruangan dimaksud adalah di lantai 2 PWNU Jatim bagian belakang. Tempat ini juga digunakan sebagai perpustakaan yang menyediakan kitab dan buku bacaan tentang Aswaja. Di ruang itu juga tersedia file CD yang dapat digunakan untuk menunjang sosialisasi Aswaja secara lebih efektif dan efisien, ungkapnya.
Kiai yang banyak mengisi acara live di radio serta TV maupun menjawab masail agama di banyak media cetak ini berharap agar Aswaja NU Center mampu memberikan pencerahan bagi umat. Keberhasilan dakwah Wali Songo selama ini hendaknya jangan dinodai dengan tampilan Islam yang menakutkan, katanya prihatin. Ini tugas berat bagi NU yang konsisten berdakwah dengan santun namun tanpa meninggalkan ketegasan. Untuk daerah Mataraman, Kiai Nafis berharap agar akan segera muncul kader pembela Aswaja. Semoga ikhtiar ini bermanfaat, katanya penuh harap. Ya, sudah cukup. Syukur ya kalau bisa adakan lebih baik begitu. Jadi lebih baik adakan kegiatan-kegiatan, pengajian, seminar, udah gitu. Ya. Nggak usah ngelak-elak yang lain. Jangan hanya dia yang bisa tumbuh. Seperti MTA itu ada kegiatan-kegiatan belum pernah menyebut organisasi lain, belum pernah. Apa NU, apa Muhammadiyah, apa ada, apalagi perseorangan. Kalau kiai-kiai yang ditayangkan sini kan nyebut NTA-nya, malah apalagi nyebut orangnya. Kemarin dikatakan MTA itu adalah NII, gitu tak? Kemarin tuh Kiai Marzuki mengatakan MTA itu adalah NII, bagian dari NII. Ya, dan MTA ngarani negara NKRI ini negara tauhid, gitu kan? Nah, itu semua tidak ada kenyataan, bohong semua. Maka sebetulnya kami sayangkan orang-orang yang disegani, orang yang dianggap alim, tapi kalau dakwah isinya hanya ngelek-elek orang tanpa dasar agama. Justru yang dilarang oleh agama dia terang-terangkan. Ya. Ya. Kalau dia menerangkan betul tuh enggak, tanpa tabayun langsung menjelaskan. Menggunjing. Nama jelek ngelek-elek orang yang tidak ngerti. Padahal kata Allah, orang yang menggunjing saudaranya sama muslim itu seperti makan apa? Bangkai. Ya, makan bangkai saudaranya sudah mati. Kalau orang mengatakan itu MTA menghalalkan anjing, nah kamu malah menghalalkan bangkai orang. Ya, kan lebih jelas itu, menghalalkan bangkai orang itu jelas dilakukan dan diterangkan seperti itu, membicarakan jeleknya orang padahal tidak. Ketika Nabi ditanya orang itu, ya Rasulullah bagaimana kalau memang yang saya bicarakan ini memang orangnya betul-betul seperti itu, ya elek tenan ya. Ya itu namanya menggunjing. Kalau yang kamu bicarakan tidak seperti yang dilakukan, tidak seperti yang kamu bicarakan, itu namanya buhtan, bohong kamu. Kamu pilih bohong apa pilih makan bangkai? Ya bohong ya makan bangkai. Maka itulah kalau ngomong tuh dasari dengki bisa menyebar kemana-mana. Tapi kata Allah tadi, jangan kau kira hal itu jelek bagimu, itu baik. Saya kira prasangka baik aja, apa yang dikatakan oleh Allah kita ambil baiknya di mana, kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan mereka yang menerang-nerangkan dengan kebohongan itu sadar, dibuka hatinya oleh Allah, bisa mau mengerti, bisa mau mendekati, bisa tanya langsung dari dekat. Karena Allah juga katakan supaya bertabayun, setiap ada berita orang fasik itu bertabayun dulu. Ya, apalagi? Saya pernah ditanya oleh tetangga, MTA kok sedilo-sedilo bangun, iku duwite saka ngendi? Lalu saya jawab, kalau Bapak ingin tahu, masuk saja di pengajian MTA, nanti akan tahu sendiri. Bagaimana dengan jawaban saya itu, Ustaz? Apa mungkin dia tidak mau tanya Kiai Marzuki itu? Harusnya suruh tanya Kiai Marzuki, dia tahu kalau MTA itu didanai setan kan gitu lah. Ya. Tadi malah ada waktu silaturahim tadi, ya. Kan ada kiai yang menerangkan juga yang ngaji MTA itu datang itu diberi uang 300.000 gitu dah. Nah, yang Bapak yang apa yang silaturahim tadi dari mana dari silaturahim? Saya malah akan nyangoni MTA kan tadi lah. Dari mana tadi? Dari Madiun. Dari Madiun ya.
dititipi kan untuk nyangoni MTA. Coba nek ya mau ngaji gelem mung nek disangoni. Ha sing gelem nyangoni kowe sapa? Maka gandeng mikir angel bentiwo ya ente kok bangun gedunge gak apik sing ngresmeke presiden pekok gitu. Nah, ada kan kiainya kemarin ya, udah dengar. Nah, wana sakit hatinya dheweke duwe paribasane duwe langgar cilik wae ra iso bangun. Lho kok malah gaweke gedung apik kene gek sing ngresmeke presidene. Pekok ora kowe. Nah, ya kowe ngono kok dadi kiai, dakwahi terus piye? Jadi isinya curiga. Bab umumnya orang tuh bangun-bangunin nek entuk misan. Ngemisan ngerti? Nah, nek iso ngemis rono, ngemis lah bangun. Ya. Ente enggak pernah ngemis kemana-mana. Tapi pernah dijadikan alat orang membuat list stempelnya ya MTA ngupengke untuk bantuan ini, akhirnya ya kecekel. Tangkap itu. Jadi kalau ada orang minta sumbangan mengatasnamakan MTA, jangan percaya. MTA tidak pernah minta sumbangan ke sana kemari. MTA kalau menghendaki bangun gedung itu rasa datang ke sana, tak umumkan dari sini kok. Ya, umumkan dari sini. Siapa yang ingin menyumbang pembangunan gedung ini, silahkan. Di sana disediakan kotak, wis teko dhewe. Ya. Nah, ngono kuwi ora usah dilakoni karo kiai sing ngarani MTA didanai setan. Sing kiai ngarani MTA itu nek ngaji nek kono saben tekan diberi uang 300.000. Itu karena kedengkiannya. Ya. Lah mikir dhek teko sangoni 300.000 sing teko wong ewan, duit kok ngendi nek ora. Lah mikir sapa sing ngekeki ora iso ketemu, akhirnya pelayok ning setan kuwi mau. Mesti didanai setan. Itu jeleknya orang Islam itu kalau pemikiran seperti itu. Kalau ada orang kafir bangun hotel lantai 24, enggak pernah ngurus duit kok ngendi. Ya. Hotel lantai 24 ada enggak? Oke nih, apa tahu orang tadi ngurus hotel 24 itu duitnya kok ngendi itu? Orang ngurus. Ning enek yayasan atau yayasan muslim gawe gedung kaya ngene wae diurus. Diurus ora kok diurus di sing kurang dibenahi ndak, diurus entuke duit kok ngendi. Ya. Orang ngerti nek Gusti Allah sugih. Allah itu kaya. Dan Allah berjanji kalau kamu membelanjakan hartamu di sana Allah dilipat gandakan. Ya, maka bisa bangun seperti ini. Ndak ada orang MTA terus sudah keluwen nggak bisa makan, tidak, malah mangane ping telu. Ya. Iya. Itu semacam ini. Jadi nunjukkan itu berkah, tapi ndak usah dipikir wong itu orang ndak suka. Maunya itu ya timbang duit karena rumah sana mungkin bangun iki duit sing menehi presiden, mulane diresmekake presiden. Ya, umpama diwenehi presiden kena apa kowe? Ya. Ya. Oh, presidennya pokok wong neng sambung macan iki akeh wong ora duwe ora didungi malah nggo ngresmeke MTA. Lah, iki arahnya seolah-olah bangun gedung ini uangnya dari bantuan dari presiden. Ya, kalau ditanya begitu, ora sambok jawab ora. Kowe ngomong ora ya tetap tidak percaya. Lebih baik katakan misalnya apa dapat bantuan dari presiden, dijawab aja. Kalau kamu dibantu apa enggak mau gitu. Nah, udah ngebat ini tandaan ini, oh dibantu tenan. Gitu terusan. Ben biar tambah. Nek kowe kepengin dapat bantuan, njalukan yang presiden kono. Itu orang dengki. Kalau tanya itu dengki. Maka kalau orang tanya duitnya kok ngendi ya ndak usah dijawab, malah ditekoni wae. Kamu kok ngurus uangnya dari mana itu, apa arep ngopo gitu loh ya. Kalau ditanya huwa min indillah, ini uang itu semua dari Allah. Yang dilarikan oleh hamba-hambanya masukkan ke
kota untuk pembangunan gedung ini. Apalagi